وفوائدهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قل شروط البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. ومن آدابه ألا يكثر التشاغل بأمور الدنيا في شهر رمضان بل يتفرغ عنها لعبادة الله وذكره ما أمكنه ولا يدخل في شيء من أشهر الدنيا إلا إن كان ضروريا في حقه أو في حق من يلزمه القيام به من العيال ونحوهم. Termasuk daripada adab orang yang berpuasa dan termasuk adab orang dalam bulan Ramadan adalah jangan banyak menyibukkan diri dengan urusan duniawi. Jangan banyak menyibukkan diri dengan urusan duniawi di bulan Ramadan. Dan tetapi hendaknya dia menfokuskan ibadah kepada Allah Ta'ala dan memfokuskan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran sekuat dia. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu ibarat seperti hari Jumat dalam seminggu ya. Cukuplah 6 hari untuk duniawi, Jumat itu untuk ibadah, untuk akhirat. Sehingga sering disebutkan di dalam ucapan Bilal itu anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa idul mu'minin. Bahwasanya hari Jumat itu adalah pimpinan hari-hari dan hari rayanya orang beriman. Arti hari raya di sini apa? Hari libur. Hari raya itu hari libur dari kegiatan-kegiatan duniawi. Untuk apa? Fokus akhirat. Sama dengan Ramadan, maka cukuplah 11 bulan itu kita gunakan untuk kesibukan duniawi, tapi Ramadan usahakan kita gunakan untuk akhirat. Dan inilah yang dijadikan kegiatan salafun saleh di Ramadan demikian. Sehingga mereka mengurangi kegiatan duniawinya kecuali yang darurat. Arti darurat di sini untuk sekedar makan minum di Ramadan maka mereka kerja. Tapi untuk seperti hari-hari yang lain tidak. Tetapi tadi justru ujian atau godaan syaitan itu besar ya. Memang syaitan itu diikat, tapi iblis jadi ikat. Ya, pentolannya setan ini nggak ada hadisnya iblis diikat itu nggak ada. Yang diikat ini cuman maradus syayatin, ya rakyatnya. Ya, istilahnya itu pasukannya aja, bosnya tidak diikat.
Sehingga termasuk daripada tipu daya iblis. Seseorang itu ketika di bulan Ramadan dia dibuat khawatir untuk hari raya. Ya, apa ini hari raya? Sudah adakah pakaian baru? Itu anak-anak banyak loh. Ya, sudah adakah ongkos mudik? Sehingga akhirnya yang harusnya dia fokuskan Ramadan itu untuk ibadah, banting setir, nyari lebih giat daripada sebelum Ramadan. Kenapa tadi? Khawatir nggak bisa mudik, khawatir nggak ada pakaian baru. Hal-hal yang seperti itu bukan kewajiban agama. Juga tidak ada perintah khusus untuk demikian. Tidak ada perintah khusus. Justru yang diperintahkan itu kita menfokuskan diri kita ibadah di luar Ramadan. Tapi tadi ya, tradisi-tradisi di masyarakat yang menjadikan orang-orang yang soleh kadang-kadang ikut arus. Oh, nggak enak ini, sudah diteleponin orang kampung suruh pulang. Akhirnya mau nggak mau giat lagi. Padahal awal sudah fokus. Insya Allah untuk sehari-hari makan cukup lah. Tidak usah terlalu. Yang penting saya punya target seminggu khatam Quran. Punya target tahajud sekian rakaat, duha sekian rakaat. Tahu-tahu sudah beda lagi, ya, hilang sudah. Qurannya wis yang penting baca. Yang penting baca akhirnya. Yang awal punya target sekian, hanya yang penting baca. Yang awalnya punya target nggak pernah meninggalkan qobliyah ba'diyah, ya ada luputnya. Kenapa? Ada yang dikejar selain daripada ibadah. Ini tipu daya iblis ya. Padahal kalau kita mau lebih bijaksana, hendaknya 11 bulan itu, kalau per bulan kita buat nabung, berapakah hanya untuk Ramadan? Selama Ramadan itu butuh berapa? Per bulan nabung berapa? Orang kalau niat untuk akhirat, Allah mudahkan. Seseorang itu kalau niat untuk akhirat, itu Allah mudahkan. Ya. Maka itu akan gampang dia. Dan rezeki itu, nah ini, kebanyakan kita menganggap rezeki bertambah di dalam pemasukan. Padahal rezeki bertambah itu bukan dalam tambahan pemasukan. Tambahan pemasukan dengan tambahan pengeluaran sama saja. Sama saja, Pak. Tapi termasuk daripada rezeki ketika Anda dibuat qanaah. Sehingga kebutuhan anak istri tidak sebanyak di luar Ramadan. Nah, ini termasuk rezeki dari Allah. Sehingga kita dalam hal ini ya, jangan menganggap wah ini Ramadan ini seret nih. Kenapa? Enggak kayak sebelumnya. Justru bisanya Allah jadikan rezeki itu ketika Anda lebih sibuk dengan Quran, lebih sibuk dengan hadir pengajian, lebih khusyuk di dalam zikir, dalam sholawat, dalam istighfar. Nah, itu rezeki yang tidak didapat oleh para pencari dunia. Bahkan banyak mereka gelisah dalam hal itu. Sementara uangnya banyak tapi gelisah terus. Nah, sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah hati akan tenang. Itu sudah rumus hidup. Orang kalau tidak ngerti rumus hidup sampai kapanpun akan bingung. Karena dia mencari kebahagiaan di tempat yang nggak ada kebahagiaannya. Dia cari kebahagiaan pada sesuatu yang tidak ada kebahagiaannya, yang nggak nemu-nemu. Dia nyari ketenangan pada perkara-perkara yang tidak membuat tenang, malah bikin gelisah. Sehingga Allah berfirman, ala ketahuilah, bidzikrillah, hanya dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati akan tenang. Arti zikrillah ini banyak. Bukan hanya dengan
zikir, istighfar, sholawat, gak lepas bibir ini dari menyebut Allah. Mau itu tasbihnya, tahlilnya, takbirnya, atau sholawatnya, istighfarnya, Qur'annya. Tidak, bukan cuma itu aja. Arti dzikrillah juga kita bagaimana bersikap ketika Allah memberikan sesuatu pada kita. Pas kena nikmat, ingat Allah. Ya Pak, syukur. Jangan lupa daratan. Jangan sampai lalai. Itu namanya zikrullah. Orang kalau ingat Allah di dalam keadaan senang, maka akan tenang hati. Akan tahu ini dari Allah ini. Ya apa sikap saya? Ya harus syukuri. Ya apa mensyukurinya? Gunakan untuk ketaatan, tambah, meningkat ibadah Anda, karena dapat nikmat. Ketika dapat ujian, dapat musibah, masalah, ingat Allah, zikrullah. Apa itu? Ingat ini semua dari Allah. Dan hanya Allah lah yang bisa memberi solusi. Ujian ini dari Allah, dan Allah tidak akan menguji hambanya kecuali Allah tahu hamba itu mampu, dan solusinya hanya pada Allah. Itu namanya ingat Allah dalam ujian. Mau itu diuji ekonominya, diuji anaknya, diuji istrinya, diuji kesehatannya, dia kembalikan semua kepada Allah. Ini baru tenang hati. Kalau tidak seperti itu, gak tenang Pak. Gak tenang Anda. Ya, Anda akan menyalahkan keadaan, menyalahkan macam-macam. Hal-hal yang gak perlu disalahkan Anda salahkan. Gara-gara gak ingat Allah. Sehingga Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Hati ini akan tenang. Pas ada terhimpit masalah, tidak ada teman atau saudara yang membantu, ingat Allah tidak akan meninggalkan Anda. Allah tidak akan meninggalkan Anda. Sehingga Anda yakin Allah us-somad, hanya Allah tempat bergantung. Yang bersandar kepada saudara, kecewa. Yang bersandar kepada pengaruhnya, kecewanya. Yang bersandar kepada Allah, tidak akan kecewa. Ya, yang bersandar kepada Allah, tidak akan kecewa. Allah us-somad, tenang dia hatinya. Nah, itu yang dimaksud. Karena itulah dikatakan, wala yadkhul fi syai'in min asyghhalid dunya illa in kana fi haqqi. Dan janganlah dia masuk di dalam perkara urusan duniawi kecuali yang darurat untuk dia, atau untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi baru. Selain itu fokuskan aja tuh untuk ibadah, dan yakin Allah tidak mungkin tidak memberi orang yang kerja untuk dia. Kita kerja pada orang kaya yang dermawan aja gak khawatir. Masa bekerja kepada yang maha pemurah kita khawatir? Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Nah itu bentuk keyakinan. Dan yakin ini sesuatu yang berharga, yang tidak diberikan kecuali orang-orang yang benar-benar kuat imannya. Sampai-sampai Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dalam Al-Quran meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah menjawab, qala awalam tu'min. Apakah kamu tidak beriman, wahai Ibrahim, kalau aku bisa menghidupkan yang mati? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Iya ya Rabb, aku beriman, tapi aku pengen lihat biar hatiku tenang. Di sini kata ulama tafsir mengatakan Nabi Ibrahim minta yakin. Kalau iman kita iman, rezeki dari Allah iman, semuanya iman Pak. Cuman yakin ini loh yang belum kita dapat. Yakin itu bikin hati tenang. Seumpama Anda ya
nitip ke teman duit. Tiap bulan Anda titip ke situ. Duitnya ada, oh ada. Berapa jumlahnya? Sekian. Cuman ada, ini masih bingung kita, ada apa enggak ini? Coba mau lihat dulu, biar tenang saya. Khawatir cuman ada angkanya aja, duitnya nggak ada itu. Nah, dilihatkan, oh ya baru tenang. Nah, sama kita ini kadang-kadang iman, tapi yakin belum. Yakin belum? Belum. Karena yakin itu tingkatan paling tinggi keimanan. Sehingga Nabi bersabda, al-yakin huwal imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Keimanan kalau sudah sempurna, maka dia sampai batas kepada yakin. Nah, dalam hal ini seseorang itu harus yakin bahwasanya Allah di bulan Ramadan ini betul-betul ya mencurahkan semua pemberian-pemberiannya kepada hambanya yang fokus kepadanya. Yang fokus kepadanya. Nah, sehingga penting. Fayambagi lil mu'min an yaj'ala yawma jum'ati wa syahri hada li akhirati khususan. Karena itulah dianjurkan, diharuskan bagi seorang yang beriman untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagaimana hari Jumatnya itu khusus untuk akhirat. Kemudian di antara sunnah orang yang berpuasa adalah ta'jilul futur, mempercepat berbuka. Ya, disebutkan dalam suatu hadis, la tazalu ummati fi khair ma ajjal fitra wa akhir sahur. Wa yakuna 'ala tamar, disunahkan dengan memakai kurma, ya. Itu paling afdal rutab. Bis rutab baru kurma, kalau enggak ada kurma baru air zam-zam. Tidak ada zam-zam, air putih. Enggak ada air putih, buah-buahan yang manis. Enggak ada juga baru sesuatu yang manis selain buah-buahan. Itu urutan hal yang disunahkan untuk dipakai berbuka. Kemudian disebutkan di antara sunnah ketika berbuka adalah memperbanyak doa. Disebutkan bahwasanya doa yang mustajab di antaranya ketika orang itu berbuka. Kenapa? Karena waktu berbuka fokusnya makan. Fokusnya makan. Bahkan adzan pun kadang-kadang nggak kedengeran. Adzan pun tidak kedengeran, bahkan nggak dijawab gitu. Karena fokus. Gitu. Kalau orang fokus itu kadang-kadang sekeliling nggak ngerti. Ya, sekeliling itu nggak sadar. Nah, dalam hal ini orang yang berdoa waktu orang berbuka, waktu dia berbuka itu mustajab. Bahkan disebutkan ya doa berbuka itu sangat penting dibaca. Dan dia dibaca setelah mengkonsumsi, bukan sebelum mengkonsumsi. Nah, kemudian untuk sahur Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan sahur sendiri waktunya itu mulai tengah malam sampai sebelum subuh. Paling afdolnya mengakhirkan sahur. Sekiranya waktu antara sahur sampai adzan subuh kira-kira menghabiskan baca 50 ayat Al-Quran. Ya 15 menit atau 20 menit sebelum adzan subuh itu waktu sahur paling afdol. Ya. Dan sahur Nabi gak kayak kita, ya makannya tok 1/4 jam. Sahurnya Nabi itu yang penting ada yang konsumsi. Itu sahur. Sehingga ini penting dalam hal tersebut. Jangan sampai meninggalkan sahur. Dalam masalah fikih, sahur itu tidak bisa menggantikan niat. Ada orang nggak niat di malam hari, tapi sahur ini tetap tidak sah. Karena sahur bukan niat. Sahur itu bukan niat, sehingga harus ada niat walaupun sudah sahur. Ya. Dan tidak masalah dia makan minum setelah itu tidak apa-apa. Ini dikatakan di sini
Wa minal mustahab al-muta'akkad taftirus shaimin. Termasuk yang sunnah yang dikuatkan adalah memberi buka orang-orang yang berpuasa. Walau ada tamarat atau syurbah minal ma, walaupun beberapa kurma atau beberapa minum air putih, ya. Tidak harus dengan sesuatu yang mewah, tidak. Apa intinya taftir itu? Yaitu memberi hal yang mereka konsumsi pertama kali ketika ada. Disebutkan dalam suatu hadis, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa memberi buka satu orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala sama dengan yang diberi buka tadi. Ya, min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa berkurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tadi. Artinya termasuk daripada anugerah Allah di Ramadan khususnya dan di luar Ramadan untuk yang memberi buka itu, seumpama dia nggak puasa karena sedang berhalangan atau sakit, tapi dia pengen dapat pahala puasa. Caranya gampang, beri buka orang yang berpuasa. Anda memberi buka satu orang, satu pahala orang Anda dapat. Dua orang, dua pahala orang Anda dapat. Ya, bahkan bisa jadi puasa orang yang Anda beri konsumsi untuk berbuka itu lebih berkualitas puasanya daripada puasanya Anda. Sehingga puasa Anda pahalanya mungkin 70%, yang Anda beri buka 100%, Anda dapat pahala dia juga. Ini fadilah orang yang memberi buka. Sehingga dalam hal ini sangat penting untuk pahala tersebut, ya. Kemudian dikatakan hadas sawab innama yasulu liman fattarahu walau 'alal ma. Pahala yang seperti ini, yaitu pahala seperti orang yang diberi buka, ini untuk yang memberi buka orang. Adapun orang yang mengenyangkan orang puasa, ya, siapkan nasi. Jarang orang itu adzan langsung nasi, itu jarang. Ya pasti kalau enggak kurma, kue atau apa, buah. Nah, terus berarti Ustaz, saya nggak usah lagi bawa nasi bungkus kalau ini. Enggak. Memang jarang orang berbuka langsung nasi, itu jarang. Tapi disebutkan di sini, adapun orang yang memberi makan orang puasa setelah dia berbuka, mau itu di rumahnya, ya, atau di tempat lain, atau dikasih dia bungkusan suruh bawa pulang, maka pahalanya memang nggak dapat pahala yang besar itu. Pahala memberi buka itu nggak dapat dia, nggak dapat. Cuman walakin yahsulu lahu thawabul it'am, tapi dia mendapat pahala memberi makan orang berpuasa. Wa huwa 'azim, dan itu pahalanya juga besar. Ya. Bahkan disebutkan wa thawabu man ashba'a as-shaim mahma at'ama hadishbah wa huwa katsir. Dan pahala orang yang membuat kenyang orang puasa, ya, sampai dia kenyang, itu pahalanya juga sangat banyak, ya, tidak kurang daripada orang yang memberi buka, tidak kurang. Nah, kemudian di antara adab di Ramadan adalah sholat tarawih fi kulli lailah min Ramadan, ya, wa huwa sunnah ma'thurah. Sholat tarawih di setiap malam Ramadan ini adalah suatu sunnah yang sudah datang dari Nabi. Bahkan disebutkan dalam hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qoma Ramadan ini adalah sholat malam di Ramadan, imanan karena keimanan, wa ihtisaban dan hanya mengharap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita perhatikan di dalam riwayat-riwayat, Nabi SAW itu sholat tarawih ini nggak berjamaah. Beliau sholatnya sendiri. Bahkan yang kita dapati Nabi itu sholat
taraweh di masjid itu kalau nggak 3 malam 4 malam. So kan waktu malam ketiga, malam keempat itu orang ngumpul banyak di masjid. Nabi nggak keluar lagi. Kenapa? Kata Nabi, aku takut diwajibkan. Sehingga dalam hal ini berjamaah dalam sholat taraweh itu ijma dalilnya, bukan hadis. Ijma siapa? Ijma daripada Sayyidina Umar bin Khattab dalam di masa khilafahnya. Dengan dibuat 20 rakaat di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, dan dengan berjamaah. Bahkan disebutkan berjamaahnya itu ada 2, ada jamaah khusus laki-laki, di tempat lain imam lain khusus perempuan. Dan ini berlaku sampai Khalifah yang 4, bahkan sampai selanjutnya. Nah, adapun amaliyah di Mekah, ya, di Mekah itu setiap 4 rakaat mereka tawaf. Dan ingat, taraweh ini nggak boleh 4 rakaat sekali salam, nggak sah. Tidak sah sholat taraweh itu 4 rakaat sekali salam. Dia harus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, maksudnya orang Mekah ini setiap dia 2 kali salam, dia tawaf. Di Mekah seperti itu, di masa Khulafa Rasyidin dan setelah-setelahnya itu demikian. Nah, sehingga kalau kita hitung mereka tawafnya itu 4 kali, ya, yaitu setelah tawaf kan 7 putaran, 4 kali tawaf. Nanti karena di 4 yang terakhir itu langsung witir, tidak ada tawaf. Jadi pertengahan antara 4 dengan 4 itu tawaf. Nah, ahlu Madinah, namanya Madzhab Maliki, Imam Malik di Madinah menganjurkan sholat taraweh itu, bukan Imam Malik menganjurkan, ya, sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Cuman Imam Malik karena beliau tinggal di Madinah menetapkan itu. Berapa? 36 rakaat. Kenapa 36? Karena mereka tetap pakai 20. Cuman karena nggak bisa tawaf, di Madinah nggak ada Ka'bahnya, sehingga setiap orang Mekah tawaf diganti 4 rakaat oleh orang Madinah. Sehingga 4 rakaat kali 4, kan 4 kali tawaf tadi itu 16 berarti. 20 tambah 16, 36. Sehingga mereka ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak mau kalah dengan orang Mekah yang bisa tawaf, ya sudah, berarti di Madinah kita tambah. Tapi ini tidak menunjukkan bahwasanya jumlahnya mereka ini nggak setuju dengan 20, tidak. Tetap mereka ini menyatakan itu 20. Tapi tidak paten. Artinya tidak paten di sini, kalau lebih nggak boleh, tidak. Ya, tidak, nggak seperti itu. Nah, kemudian bahkan kalau kita lihat di daerah Yaman, di Yaman itu, ya, itu pernah Habib Salim Asy-Syatili sholat di Masjid Al-Muhdar. Masjid Al-Muhdar itu kata orang-orang situ, ini taraweh yang ketiga. Masya Allah. Taraweh yang ketiga. Berarti 20 yang ketiga, 60. Itu habis ini belum, masih ada lagi di masjid yang satunya nanti. Jadi orang-orang di Hadramaut itu boleh milih. Kalau mau agak malam ikut yang masjid sana. Kalau mau sudah dekat sahur, nah dekat masjid sana. Itu 5 kali. Taraweh itu 5 kali di masjid yang berbeda-beda. Orang yang kuat itu mengikuti semuanya. Jadi 1 malam 100. Nanti witirnya diletakkan di masjid yang terakhir. Jadi masjid yang pertama nggak ada witir. Kenapa? Karena bisa jadi mau taraweh lagi di masjid yang kedua. Seperti itu. Sampai sekarang. Tiap Ramadan itu demikian. Ya, sehingga wajar malamnya itu hidup dengan ibadah. Ya. Bahkan disebutkan, kata beliau, ada tuh salaf, kebiasaan para salaf itu membagi khatam Quran itu di malam-malam Ramadan ketika tarawih.
Jadi mereka ini setiap malam bisa 1 juz, bisa lebih. Sehingga nanti di malam-malam terakhir ada hataman. Dan itu kita dapati di Matapura ada gitu. Di Bangil ada, ya. Di Bangil itu ada seperti itu ada. Nah, sehingga dalam hal ini mereka menjadikan khatam itu di akhir. Dan ini kebiasaan salafun soleh. Orang-orang dulu demikian. Faman amkanu an yaqtadi bihim fi dzalik falyushammir wa liqasir. Bagi siapa yang ingin ngikutin mereka dalam hal itu, maka hendaknya bersegera dia. Bersegera, ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat besar, pemberian Allah sangat besar. Kenapa? Karena membaca Quran dalam sholat itu pahalanya besar, Pak. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an falahu bikulli harfin asyru hasanah." Barang siapa membaca Quran, maka dia mendapat pahala per hurufnya 10. Ini dikomentari oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Yang jelas beliau itu dapat bukan ngarang, beliau juga dari Nabi. Karena kalau urusan pahala, Pak, nggak boleh orang mengarang urusan pahala. Harus dengar dari Nabi. Kata beliau, yang 10 per huruf itu bagi yang baca Quran nggak pakai wudu. Sampai nggak punya wudu, tahu-tahu baca Al-Ikhlas. Itu per huruf 10. Ya, sampai baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah 19 huruf. Itu kalau nggak pakai wudu. Jelas nggak megang Quran, ya. Tapi kalau kita baca pakai wudu, kata beliau, per huruf 25. Anda pakai wudu walaupun nggak megang Quran, ya, Anda pakai hafal At-Takatsur, hafal Al-Quraisy, Anda baca, itu per huruf 25 kalau punya wudu. Kalau Anda membacanya di dalam sholat, nah ini, dalam sholat, dalam keadaan Anda sholatnya duduk, sholat sunnah boleh duduk, ya. Jadi kalau sampai capek terawih, duduk aja. Boleh suatu boleh, walaupun kuat berdiri. Karena sholat sunnah, rukun berdiri bagi yang mampu itu tidak berlaku. Itu untuk sholat fardu. Berdiri bagi mampu itu untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah, Anda duduk pun walaupun kuat berdiri tidak apa-apa. Nah, orang yang sholat sunnah di dalam sholatnya duduk tadi itu dia baca Quran, itu per hurufnya 50. Tapi kalau dia sholatnya dalam keadaan berdiri, per hurufnya 100. Sehingga orang yang punya pengen keuntungan besar dengan modal kecil, itu bacalah Quran di dalam sholat. Nah, kita pakai sistem ekonomi, ya. As ekonomi itu modal kecil untuk besar. Sampean baca bismillah di dalam sholat sama di luar sholat beda. Beda betul. Apalagi sampai hatam 1 juz umpama dalam sholat, Masya Allah. Ya. Bahkan khusus untuk sholat malam. Sholat malam khusus. Nabi SAW ada hadis khusus. Beliau bersabda, "Man qoma bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafirin." Barang siapa yang dia sholat malam membaca 10 ayat aja selain Fatihah, maka dia tidak tertulis orang-orang yang lalai di malam itu. Wa man qoma bi mi'ati ayatin, barang siapa yang sholat malam membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia tercatat sebagai orang-orang yang ahli taat di malam itu. Gampang, 100 ayat itu gampang, Pak. Sampai baca Al-Waqiah sudah 96. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas 100 sudah. Ya, rakaat pertama Al-Waqiah. Coba hafal semua Al-Waqiah ini rata-rata. Ya, nggak hafal pun nggak apa-apa, megang HP nggak apa-apa. Nggak apa-apa megang HP. Yang penting gerakannya jangan 3 kali berturut-turut, itu aja. Saya nggak hafal, Ustaz, nggak bisa kayaknya ini. Enggak. Sangat dimudahkan. Ya, bisa megang HP bisa. Wa man qoma bi alfi ayat, barang siapa yang sholat malamnya membaca 1000 ayat, kata Nabi, kutiba minal muqantarin, dia akan tertulis sebagai orang-orang yang dapat jatah terbesar
dari Allah di malam itu. Nah, sebagian salaf mengatakan 1000 ayat ini itu bisa dari Tabarok, Al-Muluk sampai Anas. Itu ada ulama mengatakan nyampe 1000. Ya, Masya Allah. Kalau Anda bisa satu malam aja di Ramadan, itu sangat besar. Nah, kemudian selain terawih, sholat malam yang lain jangan dilupakan. Itu apa? Ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya itu sebagian ulama mengatakan lebih afdol daripada tarawih. Jadi jangan sampai Anda tarawih gak Ba'diyah Isya, sayang. Ya, karena Ba'diyah Isya itu Qobliyah Ba'diyah itu termasuk sholat sunnah yang utama, mengalahkan tarawih bahkan. Mengalahkan tarawih. Tapi boleh orang yang gak sempet Ba'diyah Isya, nanti Ba'diyahnya setelah tarawih gak apa-apa. Karena tidak ada kewajiban urutan. Tapi kalau orang tarawih belum sholat Isya gak boleh. Nah ini, tarawih ini harus habis sholat Isya. Ustadz, saya baru masuk masjid, sudah tarawih Ustadz, dan saya belum Isya. Bagaimana? Kalau ada orang yang bisa diajak jamaah Isya, maka ajaklah dia. Kalau nggak ada, Anda ikut jamaah tarawih niat Isya. Itu lebih utama daripada Isyanya sendirian. Kalau Anda langsung tarawih, nggak sah tarawih Anda karena belum Isya. Ini ya. Terus kayak apa caranya? Imam salam sampai lanjut 2 rakaat. Ya kan? 4 rakaat kan Isya itu. Imam salam Anda lanjut 2 rakaat. Itu lebih baik daripada sendirian. Nah, cuman kalau dapat orang yang sama-sama Isya itu lebih utama. Lebih utama ya. Nah, kemudian ada sholat tahajud. Ini tahajud ini sangat penting, disebutkan di dalam hadis syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzatuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan orang yang beriman itu kalau dia ada bangun di malam hari. Artinya ada tahajud. Dan kehormatan seorang mukmin itu ketika dia nggak butuh orang lain. Apa artinya orang lain? Nggak pernah menampakkan dirinya kurang sehingga minta, sehingga dikasihani, nggak mau. Nah, seorang mukmin itu harus aziz. Jangan menampakkan diri dia sedang nggak punya, jangan. Itu kayak minta walaupun bukan dengan ucapan. Bukan ucapan. Karena itulah di antara isi baiat Nabi waktu sebagian orang itu masuk Islam di masa beliau, itu di antara isi baiatnya itu Allah yas'alan nas, jangan minta ke orang, jangan minta ke orang, karena itu bentuk kemuliaan seorang beriman. Nah, di dalam masalah ini tahajud itu sangat penting. Khususnya Ramadan, di mana rata-rata kita itu pasti bangun sebelum subuh. Untuk apa? Sahur. Rata-rata sahur, Pak. Kalau Anda bisa sahur, kenapa nggak tahajud? Ya, jangan Anda terkecoh dengan ucapan sebagian orang, nggak boleh tahajud, sudah witir kok tahajud. Nah ini sebagian orang kayak gitu. Ini kurang paham dia. Bahkan ada sebagian orang gak mau ngikut tarawih karena pengen tahajud. Nah, ini repot lagi. Ikuti tarawih, ikuti witir. Ya kadang-kadang dia waktu tarawih selesai langsung pulang. Gak witir Pak, mau tahajud Pak. Nah, yang repot lagi, ya tadi, jangan menampakkan Anda pengen tahajud dengan Anda gak ikut witir di masjid. Itu namanya pamer duluan sebelum tahajud. Ikuti tahajud seperti biasa, ikuti witir biasa, ikuti. Dan silahkan nanti tengah malam tahajud. Ya, itu. Dan tahajud ini harus habis tidur. Karena itulah
disebutkan oleh Al-Habib Abdul Haddad, tidak pernah ada amaliyah salaf itu ya yang lurus ya, yang istilahnya yang jadikan patokan itu begadang semalam suntuk Ramadan itu jarang. Rata mereka itu ada tidur. Untuk apa? Untuk mendapatkan tahajud. Rata-rata mereka ada tidur di malam hari. Bahkan kurang baik kalau orang itu begadang full, habis subuh tidur. Nah, ini nggak baik. Jangan, karena besarnya pemberian Allah antara subuh sampai terbit matahari itu lebih besar daripada semalam suntuk Anda ibadah. Ada seorang salaf mengatakan, aku lebih senang ya semalam suntuk tidur terus, bangun pas subuh, tapi habis subuh aku ibadah sampai sampai terbit matahari daripada aku semalam suntuk ibadah, habis subuh aku tidur. Nah ini, sehingga dalam hal ini penting, jangan sampai kita terkecoh dengan hal ini. Apalagi Ramadan, ya Ramadan itu banyak kegiatan, contoh kayak kita pengajian itu bagus. Untuk apa? Melawan ngantuk. Ini kalau nggak ada pengajian rata-rata tidur nih. Kalau nggak ada pengajian tidur di subuh ini. Ya. Paling enaknya tidur habis subuh memang. Nah, kalau nggak ada pengajian, kalau ada pengajian, nah, insya Allah, Bismillah. Nah, sampai ini pintar bagus. Karena itulah dalam hal ini usahakan ada tahajud. Bahkan tahajud itu untuk Nabi Muhammad wajib. Dengan perintah Allah Ta'ala, ya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam, tahajud engkau wahai Muhammad sebagai tambahan amal untuk engkau. Nabi itu diwajibkan tahajud. Untuk kita sunnah. Untuk kita sunnah. Untuk Nabi wajib. Sehingga sayang kalau Anda habis sahur tidur atau ngopi sambil ngerokok menunggu subuh, sayang Pak. Itu waktu mustajab. Disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka orang-orang soleh itu sedikit tidurnya di malam hari. Artinya apa? Ada tidur, cuman sedikit, lebih banyak bangunnya. Wabil asharihum yasafirun. Nah ini penting. Dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu 1/6 terakhir. Jadi kalau kita bagi malam itu jadi 6, 1/6 terakhir itu waktu istighfar. Jam berapa Ustadz? Nah, jam 3:30 sampai jam 5. Karena kalau kita hitung mulai isya sampai subuh, jam 8 sampai jam 5 itu 9 jam. Kalau bagi 6, berarti 1/6-nya sejam setengah. Nah, 1/6 terakhir, sejam setengah sebelum adzan subuh. 3:30 sampai jam 5. Itu waktu istighfar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di dalam Al-Quran disebutkan. Bahkan dalam surah Ali Imran Allah memuji wal mustaghfirina bil ashar. Dan Allah memuji orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Minimal 1000. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu nggak sampai setengah jam selesai. Pak. Kalau sampean hafal Sayyidul Istighfar, pimpinan istighfar dari Nabi SAW, itu lebih bagus. Itu khusus. Kalau memang Anda belum tahajud, tahajud dulu. Nggak banyak-banyak tahajud. 4 rakaat, 6 rakaat. Yang penting 2 salam, 2 salam. Ya. Itu baru istighfar berbanyak. Nah ini diantara qiyamul lail. Dan termasuk witir. Witir itu paling banyak 11. Jadi kalau Anda sudah 3 rakaat habis tarawih di masjid, itu tidak mencegah Anda witir lagi nanti. Boleh witir lagi, boleh. Boleh ya. Asal jumlah 1 malam tetap ganjil. Kalau Anda nanti tahajud ganjil juga, nah itu bukan witir namanya, kenapa? Jadi memang dalam hadis Nabi, la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Maksudnya, nggak boleh ganjil tambah ganjil. Jadinya genap. Tapi kalau Anda di awal sebelum tidur ganjil,
Ada mau witir lagi setelah tahajud, silahkan. Asal genap. Sehingga jumlahnya satu malam tetap ganjil. Itu di dalam patokan seseorang itu sholat witir seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang harus, ya saya bilang harus ini jangan ditinggalkan. Itu 4 minimal dalam sholat malam. Ba'diyah isya, taraweh, tahajud, witir. Kalau memang Anda masih punya semangat tinggi, jangan lupakan sholat tasbih. Tasbih itu Masya Allah. Ya. Ramadan ini usahakan Anda ada sholat tasbihnya. Yang mana Nabi SAW itu berpesan kepada paman beliau, Sayyidina Abbas. Wahai sahabat pamanku, kalau engkau bisa setiap hari kerjakan tasbih. Kalau nggak bisa, seminggu sekali. Kalau masih nggak bisa, sebulan sekali. Kalau nggak bisa juga setahun sekali, ya Ramadan aja lah. Kalau memang nggak bisa juga seumur hidup sekali. Jangan sampai di catatan amal kita nggak ada tulisan pernah sholat tasbih. Jangan sampai nggak ada tulisan itu. Ya, tasbih ini caranya sangat gampang. Yaitu setiap sholat 4 rakaat boleh dengan 2 kali salam, boleh sekali salam. Nah, setiap rakaat itu membaca 75 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di mana letaknya Ustaz? Nah, biasanya aturan dalam hadis ada dua. Ada dua versi. Versi yang sering kita terangkan ya, itu habis dia membaca iftitah ya. Baru kemudian baca tasbih 15 kali. Ya baru di situ baca Al-Fatihah, baca surat, tasbih lagi 10 kali. Kemudian ruku, baca tasbih ruku, tasbih lagi 10 kali. Iktidal 10 kali tasbih. Ruku 10 kali, duduk dua sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, lengkap 75. Baru nanti berdiri rakaat kedua, sebelum baca Fatihah 15 kali. Seterus seperti itu. Waktu tahiyat akhir nggak ada baca, karena sudah lengkap ketika sujud kedua. Ini paling gampang dan yang paling banyak dipakai oleh para ulama, ya. Sehingga usahakan Anda mengamalkannya. Ya. Berjamaah bagus, sendirian juga bagus. Kalau berjamaah itu ya imamnya harus pelan. Kalau kecepatan kasihan makmum. Nah, cuman boleh apa Anda Ustaz? Saya waktu sujud pertama cuma 7. Waktu duduk antara sujud saya lengkapi 13. Boleh, tidak apa-apa. Tidak masalah. Mungkin pas pilek ya, nggak bisa lama-lama waktu sujud. Ya tidak apa-apa sampean bacanya nggak banyak tasbihnya. Asalnya tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kalau mau lengkap tambah la haula wa la quwata illa billah. Tapi patokannya 4 tadi. Ini dikerjakan setiap malam, boleh sangat utama, baru seminggu sekali itu sangat lebih bagus juga ya. Tapi kata ulama jangan dikhususkan malam Jumat. Jangan khusus malam Jumat. Boleh malam Sabtu, malam ini. Yang penting jangan kalau Jumat nggak kerjakan, jangan. Makruh mengkhususkan tasbih di malam Jumat, makruh. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian tentang masih adab-adab di Ramadan yang akan datang. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silahkan tanya. Ya. Waalaikumsalam. Terutama tentang juga terkait masalah keluarga. Jadi beberapa jenis kalau kita berprofesi saat ini bekerja atau berusaha itu kita lihat dulu itu hal yang esensial mungkin jadi pernyataan pada saat ini memang luar biasa lihatnya mungkin bisa diamalkan seluruh orang itu. Nah, mungkin yang saya lakukan kira-kira
bagaimana caranya kita benar-benar bisa full konsentrasi pada di bulan Ramadan, tapi tidak melupakan juga karena kita sebagai laki-laki utama keluarga terhadap keluarga. Kira-kira tipsnya, kira-kira gimana? Terus yang kedua, mungkin sedikit latihan. Sebenarnya kita banyak terkait masalah topik di beberapa masjid yang ke-8 dan yang ke-3. Kira-kira yang terbaik menurut ulama atau itu harusnya berapa kali? Ya. Assalamualaikum. Ya. Kalau memang kita ada tabungan cukup untuk makan anak istri sampai sebulan, ya, dan untuk istilahnya listrik cukup, air cukup untuk sebulan itu, ya. Bahkan istilahnya untuk baju anak-anak siap sudah, ya, ini siap. Mending fokus, lebih afdal fokus, kecuali Anda terikat. Kayak contoh pegawai terikat, dia mau nggak mau harus kerja, ya terikat, dia terikat, tidak masalah. Ini yang sekiranya tidak terikat kerjanya, maka afdolnya dia fokuskan untuk akhirat. Karena termasuk anugerah Allah untuk dia cukupkan di Ramadan itu daripada nafkahnya. Sehingga dia nggak bingung lagi nyari nafkah di Ramadan. Itu termasuk anugerah dari Allah. Ya. Nah, kalau memang dia terikat kerja, maka tidak ada salahnya kerja sambil berzikir. Sehingga dia jangan sampai waktu ini terbuang hanya untuk contoh, ya, nggak jarang orang itu fokus terus mulai pagi sampai sore, jarang, pasti ada santainya. Nah, santainya itu jangan dipakai ngobrol, HP-an atau apa, jangan. Tapi pakai untuk tasbih, baca Quran. Ini intinya mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya di Ramadan. Dan tidak mencegah kerja itu daripada ibadah. Kerja itu jangan dijadikan alasan Anda nggak bisa ibadah, tidak. Karena kerja sendiri kalau kita niatkan untuk akhirat, ya apa niat akhirat ini Ustaz? Ini penting. Contoh kerja cari halal karena Allah menyuruhnya. Kerja untuk mencukupi diri sendiri sehingga saya nggak sampai kelihatan butuh ke orang. Kerja karena saya punya tanggungan anak istri yang dicukupi. Kerja untuk menyisihkan sebagian hasil untuk orang fakir miskin, untuk ikut andil dalam pembangunan masjid, pembangunan pondok. Itu kerja niat akhirat ngarannya. Dan hukumnya bukan nyari dunia, dia nyari akhirat. Kalau ada niat-niat seperti itu, ya, kerjanya dia bernilai ibadah. Asal tadi pasang niat. Islam nggak melarang kita kaya, tapi jadikan kaya itu kesempatan Anda mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Islam nggak melarang kita ngejar jabatan, tapi jadikan jabatan itu kesempatan tinggi mengejar ridho Allah. Banyak kok orang-orang besar yang jadi wali karena jabatannya. Contoh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah. Itu beliau menjadi wali besar dengan khilafahnya, jadi khalifah, jadi wali. Tapi lihat Pak, andilnya bagaimana. Sampai-sampai waktu meninggal itu beliau tidak ada sedikit pun mengambil dari harta pemerintahan. Dari harta, padahal beliau raja, ya, bukan presiden, raja itu sampai wafat. Isinya ngomong aja selesai, ngomong milik dia. Tapi dengan sedikit. Kenapa? Ketika ditanya, dia punya anak 12, semuanya belum balik.
Ketika mau meninggal dibilang oleh ajudannya, wahai khalifah, Anda punya anak 12 belum ada yang balik, tapi nggak meninggalkan sedikit pun untuk mereka. Bahkan engkau serahkan semuanya ke Baitul Mal. Kata beliau, kalau anak-anakku itu nanti besarnya nggak soleh, aku tidak mau membantu mereka dalam maksiat dengan kasih harta. Repot nanti aku di akhirat repot. Tapi kalau mereka anak-anak soleh, Allah yang ngurus anak soleh. Allah sudah berfirman, wa huwa yatawallas soleh. Dialah Allah yang ngurus anak orang-orang soleh. Selesai. Jadi harta sebanyak apapun gak akan cukup kalau mereka gak soleh. Kalau mereka soleh, Allah yang ngurus mereka. Itu keyakinan beliau. Subhanallah. Anak-anak si Sina Umar bin Abdul Aziz itu ada yang kalau setiap jihad itu ya nyumbang 100 kuda, nyumbang ini, orangnya besar. Kenapa? Tugas orang tua mensolehkan anak, bukan mencari untuk mereka warisan yang banyak kalau saya meninggal. Nah, bukan itu, tapi solehkan mereka dan mereka ditanggung oleh Allah karena sudah soleh. Terus yang kedua, masalah taraweh ya. Memang dalam hal ini di dalam masalah afdoliyah ya, baik taraweh itu mau yang 20 mau yang berapa silahkan ya, cuman tadi Nabi pernah bersabda, ajruki ala qadri nusubik, pahalamu tergantung capekmu. Ajruki ala qadri nusubik, pahalamu tergantung capekmu. Semakin engkau capek semakin besar pahala, semakin engkau capek berat ya semakin besar pahalanya. Dari sini ya bagaimana ya, berarti istilahnya kalau dibandingkan capek mana 20 sama 8. 8 hatam Quran Ustaz sumpah, yang 20 kilat. Nah, ini ya enggak, ya berarti yang 8. Kalau begitu ya 8. 8-nya hatam Quran, bayangkan. Yang 20 kilat sumpah, ya yang 8. Karena semakin capek, semakin kita berat capek itu semakin besar pahala. Sehingga intinya di situ di dalam masalah tarawih. Tapi secara dalil, nah ini yang lebih kuat 20 itu ijma. Ijma dari zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sampai ke selanjutnya. Bahkan di Mekah itu dari dulu 20. Hanya 5 tahun ini aja. 5 tahun belakangan ini berubah. Ya, jadi 10 rakaat. Nanti kalau sudah 10 terakhir baru 20 lagi. Baru 5 tahun ini aja. Zaman Fahad dulu nggak gitu. Ya. Kalau dari dulu 20 di Mekah. Baru 5 tahun ini yang saya perhatikan itu jadi 10. Nah, nanti kalau sudah 20 ke atas ya, Asyul Awakhir 10 terakhir itu baru 20 lagi. Ya, tidak tahu apa alasannya ya. Ya intinya dalam hal ini kalau secara dalalah, secara dalil lebih kuat yang 20 secara dalil. Nah, seperti itu. Yang lain alhamdulillah, semoga ini tanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Saya menggunakan istighfar. Saya punya apa istighfar. Yang saya istighfar. Jadi saya haruskan saya proses pagi sore. Saya haruskan cepat. Ada suatu urusan kalau bisa dikenal. Kalau sore harus bekerja ini karena saya tidak baca secara visual, karena masuk dalam sebenarnya, namun itu hanya lain. Usaha kedua benar
itu sebaiknya yang paling kurang. Jadi saya tadinya saya pasti saya aman sama jujur. Seperti yang saya baca sendiri, maksudnya siapa ya? Iya. Bagusnya siapa ya? Untuk saya minta terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Baca sisi istighfar ini kapanpun bagus, kapanpun bagus. Ya, tapi tadi waktu-waktu utama ada. Dan tidak pernah dimakruhkan istighfar itu di waktu kapanpun. Gak ada istilahnya. Oh ini makruh istighfar, gak ada. Bahkan istighfar itu harusnya tiap waktu kita. Tiap waktu. Karena kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Dengan istighfar akan lebur itu dosa dan kesialan akan minggir semua. Kesialan akan hilang semua. Terus kemudian menyikapi Quran yang sudah rusak, yang sudah gak mungkin lagi untuk dibaca, itu dibakar, bukan dipendam ya, dibakar. Ya. Untuk membakarnya tidak ada. Ya intinya ketika Anda memegang pakai wudhu, ya membakarnya, ya usahakan nunggu kering dulu kan ya. Nah, kalau basah kan dibakar juga ya. Jadi kira sakti nanti, padahal basah, keringkan dulu, baru dibakar. Niatnya apa? Nah, ini penting. Niatnya untuk menjaga kehormatan Quran. Sebab ini solusi untuk masjid-masjid yang punya banyak Quran wakaf tapi sudah rusak. Saat ini wakaf Quran dari tahun 80-an. Rusak sudah, banyak yang baru. Yang sudah lecek gak bisa lagi kebaca. Ya, disimpan pun nggak ada tempat, jadi nggak boleh kita taruh di luar, kena panas, kena hujan, haram. Apalagi dijual di pasar loak, haram, nggak boleh. Ya, ini dibakar dengan niat. Nah ini dengan niat menyelamatkan. Termasuk hukum sama dengan Quran, foto-foto ulama yang di kalender-kalender, ya, atau di baliho-baliho yang dulu-dulu itu sama. Kitab-kitab hadis, ya, undangan-undangan yang di situ ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, doakan nama Allah, itu ya boleh dibuang sembarangan itu. Ya, caranya nyelamatkan apa? Dibakar. Nah, tapi jangan diekspos. Di Masjid Hidayah pembakaran Quran rame Pak. Bisa kena blokir sampai tapi diam-diam aja karena orang awam nggak paham itu. Orang awam yang penting bakar Quran haram. Niatnya apa? Kalau nginjek Quran haram dari dulu mutlak itu. Kalau bakar Quran niatnya apa? Kalau niatnya menyelamatkan nggak apa-apa. Karena satu-satunya cara seperti itu. Anda mau taruh mana? Taruh genteng, kena tikus, kena buang air ketik apa najis, dosa kita. Mau taruh mana lagi? Disobek-sobek, apalagi disobek, dosa nggak boleh. Caranya dibakar. Kalau sudah jadi abu selesai, hukum Qurannya nggak ada lagi. Nah, itu cara mensikapi Quran-Quran yang sudah nggak bisa lagi dimanfaatkan demikian. Alhamdulillah, semoga apa yang kita terangkan bermanfaat untuk kita semua. Allah memberi kita maghfirahnya, rahmatnya, ampunannya, anugerahnya kepada kita melalui hadir kita di majelis yang mulia ini, dan semoga kita mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad SAW serta pandangan para salafus saleh. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama.
وارزق الكل حلالا دائما وأخل أقيا علما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر برضامك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على